pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi Java Kembang wabarakatuh. Channel. Mas Dedi, ini mau tanya-tanya juga nih. Sambil nyantai aja ya, sambil ngerokok. Nyantai. Boleh. Saya mau bertanya nih, biar pemirsa juga tahu apa sih yang sering saya dengar itu kan sesajen. Sesajen itu sebenarnya apa? Bisa diterangin? Sesajen. Kalau bahasa Jawanya kita kan berarti ubo rampe itu ya. Iya. Yang biasanya dalam satu nampan itu ada bunga, ada dupa, ada telur, ada bunga bisa macam-macam, bisa bunga 7 rupa, bang telon, bunga yang bunga campur, ada kemenyan. Jadi kita lihat dulu apa namanya, sejarah apa dimulainya bunga ya. Dalam arti dimulai sesajen itu. Itu kan kalau kita lihat dari sejarah masuknya di tanah Nusantara ini kan, dahulu kala itu kan waktu peradaban belum ada agama, masih menganut sistem bahasanya apa berarti animisme sama dinamisme, yang percaya yang namanya roh-roh halus, terus percaya dengan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, intinya tentang roh semesta, sama yang berhubungan dengan kebendaan. Dinamisme itu seperti gunung, batu, pohon besar. Nah, dalam pencarian keselarasan itu, jadi kalau kita lihat dulu zaman dahulu itu sebenarnya manusia di era dulu sudah sedang mencari yang namanya spiritual. Bentuk spiritualnya akhirnya mereka menciptakan atau mungkin mendapatkan kreasi berupa entah bunga, entah apa. Awalnya kan seperti itu, ada daging, ada apa, dijadiin dalam satu kotak. Kotak ditaruh di gunung, ditaruh sebagai wujud dari, mungkin dia anggap sebagai itu Tuhannya, itu dewanya. Terus kalau istilahnya ada pohon itu zat yang terkuatnya, yang mungkin dipercaya bisa untuk membantu, menolong, melindungi, dan roh halus. Jadi zaman dahulu sudah percaya tentang roh halus, tentang alam ini ada yang menguasai. Tapi bentuk cara untuk bersinergi bersatu meminta, mereka akhirnya menciptakan yang namanya cara penyembahan. Salah satunya ketemu cara yang berhubungan dengan bunga sesajen itu tadi. Itu asal muasalnya. Kok mereka bisa mengetahui istilahnya dengan bunga-bunga? Kenapa dengan bunga-bunga? Karena bunga itu warnanya mencolok. Warna satu mencolok, yang kedua menimbulkan harum yang khas. Kalau kita lihat bunga kamboja atau bunga yang lain-lain, nggak usah jauh-jauh, bunga matahari, bunga kalau bahasanya bunga tai ayam itu kan baunya khas itu. Mereka menyatukan itu, dijadikan satu untuk seperti kayak meminta, memohon. Jadi kayak umpamanya ini pohon besar ya, pohon ini aku minta
aku punya keinginan sukuku atau keluargaku atau apa, ini aku harap diterima. Awalnya seperti itu. Awal muasalnya. Asal muasal dari kenapa Sesaji. itu ada namanya sesaji, ada bahasanya apa, sajen ya, orang bilang. Sebenarnya sama ya, sesaji sama sesajen. Sesaji itu sesuatu yang akan disajikan, ya. Tapi sajen itu sesuatu yang sudah pasti untuk diberikan. Itu hanya bunga, dupa, menyan, atau dengan hal yang lain? Ya, kita lihat dulu. Tadi kalau saya bilang konteks awalnya tadi, konteks awalnya itu kan sebenarnya untuk penghormatan atau persembahan. Budaya akhirnya menggiring ini menjadi suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan ritual. Tapi konsep awalnya kalau kita lihat ini kan dibawa dari aliran animisme, dinamisme, sesajen, borampe. Terus mulailah berdatangan agama, pengaruh Hindu-Buddha yang sangat kental akan yang namanya wewangian, sangat kental akan yang namanya versi dupa ya, bakar-bakaran itu kan versi dupa. Akhirnya menjadi mix, menjadi suatu budaya campuran. Tapi poin utama dari sesajen itu lebih ke arah persembahan aja untuk dewa, untuk Tuhan, untuk sesuatu yang mereka anggap mempunyai kekuatan lebih untuk bisa melindungi. Berarti kalau dahulunya itu semacam penghormatan gitu ya. Jadi sama, nah, apalagi di era masuknya budaya Islam, muncul yang namanya, kalau dulu ada, sekarang pun masih toh apa namanya, pokor atau apa itu yang di pokor ya, yang dibakar, menyan, sesuatu. Akhirnya tercipta budaya yang di mana untuk wujud syukur. Jadi panen berhasil, mereka masuknya agama ini seperti memberikan arahan, ini bisa untuk diarahkan sebagai wujud syukur, cara dengan bacaan doa. Mungkin kalau dari aliran agama Hindu-Buddha pada saat itu dengan bacaan Wedanya, kan seperti itu. Seiring perkembangan zaman, kalau kita kembali ke topik yang kembali, manusia itu meng-create dari yang spiritual menjadi sesuatu yang berhubungan dengan juga spiritual, tapi kan sesuatu yang berhubungan dengan kegoiban. Bunga pun, sesajen pun akan menjadi dalam tanda kutip sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk media lobbying. Oh gitu. Awal mulanya menjadi istilahnya itu benar ya untuk spiritual. Terus minum dulu pemirsa. monggo. Istilahnya jadi spiritual yang notabene-nya jadi dialihkan untuk lobbying dengan hal yang gaib. Itu awal mulanya seperti apa, Mas Titi? Kalau boleh tahu. Setelah masuknya dimulai dari aliran kepercayaan animisme, dinamisme, masuknya agama, berbagai macam agama, munculnya sesuatu, karena dahulu tidak seperti sekarang ya. Kalau kita bayangkan dahulu itu rumah jarak satu ke satunya jauhnya minta ampun. Sekarang butuh yang namanya, nggak usah jauh-jauh, kita kadang di rumah sendiri ketika ada rasa takut memunculkan sesuatu itu dengan doa-doa. Nah, dahulu kala itu tidak ada pembimbingnya, mereka memunculkan itu sebagai hal yang berhubungan untuk menguatkan jiwa dia, menguatkan raga dia akan mungkin makhluk hewan buas ataupun makhluk. Mereka sudah paham ada entitas lain selain dirinya di
dalam lingkungan Iya. pada saat itu. Akhirnya mereka memberikan dupa di depan rumah. Oh. Mbah jangan ganggu, atau Iya, Eyang iya, jangan iya, ganggu, iya. atau siapa jangan ganggu. Itu awal mulanya. Kayak kalau dengan bahasanya kita tahu ya, kayak kejawen gitu. Ya, karena kan Nusantara itu pada dasarnya animisme, dinamisme itu tadi Iya, iya, iya. dimix dengan pertama kali masuk itu kan Hindu Buddha, Iya. baru Islam belakangan, Kristen Protestan belakangan. Iya. Terus yang sekarang kita pengen tahu secara spiritual istilahnya untuk lobbying yang tadi. Lobbying. Ya, penasaran pemirsa. Jadi bunga itu adalah unsur wewangian ditambah dengan dupa, menyan, dan mungkin ada minyak yang berbau melati. Sekarang itu kan mix ya, diekstrak dijadikan minyak. Seperti Biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Itu frekuensi yang dimana energi gaib akan otak kita aja lah. Ketika kita ini katakanlah ada bunga ya, ada bunga ini di sini. Kita fokus meditasi, kita hirup baunya. Nanti frekuensi kita menjadi frekuensi yang mendekati frekuensi mereka, alam gaib mereka. Ditambah dengan kemampuan kita karena belajar itu tadi, belajar spiritual, belajar meditasi, akhirnya mulai merasakan, oh ternyata ada entitas di luar di samping kita yang bisa untuk berinteraksi. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi munculnya sesaji itu sekarang kalau bahasa saya itu lebih ke arah. Makanya kan dulu zaman kerajaan lebih dominan mereka memakai karena penghormatan kepada leluhur mereka, penghormatan kepada mungkin menjaga suatu kerajaan mereka, rakyat-rakyat seperti kita di era kerajaan kan hal-hal seperti itu tidak diperkenankan. Lebih dominan ke kerajaan dan para pejabat dan sekelilingnya. Sekarang seperti itu menjadi sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, bahkan mungkin menjadi konotasi gaib, konotasi negatif. Orang beli bunga taruh di rumah, pasti dupa, itu kesannya seperti mereka melakukan sesuatu ritual. Seperti itu. Padahal kalau kita sebagai praktisi spiritual, ketika kita melakukan ini kita bisa berkomunikasi dengan entitas lain di luar diri kita. Melalui ada itu ya, biasanya bunga. Nah, kalau kita ingin mengerjakan berhubungan dengan part yang kemarin, ditambah menyan, ditambah ubur rampe seperti darah ayam, tulang hewan, ya pasti yang datang akan energi yang negatif. Enggak gitu. Tapi kalau cuman istilahnya kita bunga, dupa ataupun menyan, itu apakah itu ya energi negatif yang datang atau seperti apa? Sesuai permintaan kita sebenarnya. Ketika kita memasang sesaji ubur rampe itu ditaruh kata kita kan sering ini juga melakukannya di rumah. Kita mengharapkan istilahnya kesejahteraan, kemakmuran, perlindungan dari Sang Pencipta. Energi semesta akan memahami frekuensi permintaan kita. Berarti tergantung dari diri kita ya. Iya. Walaupun itu kita taruh kata kasih bunga aja lah, atau dupa, tergantung dari pribadi kita untuk ke arah mana tujuan kita atau keinginan kita. Iya. Jadi banyak akhirnya sesaji ini menjadi korban dari oknum-oknum yang dalam tanda kutip
kurang bisa bertanggung jawab ya. Contohnya di kalangan praktisi spiritual, sekarang ada pasien datang butuh ini butuh itu kan tadi untuk memantapkan pasiennya aja, kliennya aja, oh memang requestku dikerjain kan seperti itu. Jadi biasanya ada yang nakal juga ya? Ya tidak semuanya seperti itu. Ya kan saya bilang ada yang nakal juga, berarti tidak seluruhnya. Jadi kalau kita pun kita bersembahyang, kita sholat, samping kita sesajen, dalam arti sesajen ini bukan untuk apa-apa tapi untuk terapi, untuk fokus kita, itu sah-sah saja. Sama halnya seperti kita sholat, kita pakai baju yang berwarna kaos, mungkin konsentrasinya kurang. Begitu kita pakai yang baju yang berhubungan dengan gamis, tingkat jiwa, tingkat rasa kita semakin mantap. Nah, itu hanya media sebenarnya. Media. Gitu pemirsa. Jadi kalau yang berhubungan dengan sesajen, ubo rampe, itu banyak faktor yang akan bisa berguna. Bisa digunakan untuk meditasi positif, bisa digunakan untuk hal-hal yang juga tidak baik. Berarti tergantung dari kitanya. Selagi kita berpositif, berarti juga energi atau alam semesta yang mendatangkan positif. Tapi ketika kita sudah berkeinginan, berarti kan buruk. Jadi gini, mungkin bisa dites dulu. Siapkan aja kembang telon. Kembang telon itu apa, nanti kalau ada yang belum tahu? Di pasar itu, pasar bunga, orang jual bunga orang buat sekar itu paling nanti dikasih yang namanya bunga kandil 1, bisa 2, bisa bunga melati, bunga mawar, sama apa yang kenongo. Bunga. Taruh aja di piring kecil, dites ya ini. Berdiri di luar, konsentrasi, fokuskan, cuma ingin angin, pasti nanti di sekeliling ini ada rasa angin. Coba dicoba ya. Itu karena dari Mas Dedi, energi semesta akhirnya entitas yang ada di sekitar, akhirnya frekuensi itu yang memegang sesaji ini sedang membutuhkan yang namanya energi angin. Konsentrasi. Tapi kalau nanti bertujuan buruk, karena bertujuan buruk itu hanya salah satu media. Masih ada media-media lain selain itu. Jadi tadi ada sesajen. Ya, enggak, maksud saya yang tadi ada mantra. Bisa kita bahas mantra. Ada. Nextnya ya. Apa itu mantra? Ada macam-macam. Tapi kalau bunga itu kita mendatangkan entitas lain atau makhluk astral, itu cepat. Kita pun bisa merasakan. Orang awam pun ketika dia mau tes diri dia, tak coba aja dia di dalam kamar sendiri, matiin lampunya, pegang satu bunga, niatkan aku ingin merasakan energi gaib. Nah, tapi kalau udah sebelumnya udah merasa ketakutan, ya kan berarti ada, karena sesuatu itu sesuai dengan magnet tarikan diri kita. Jadi makhluk energi seperti jin porin atau jin positif, jin negatif itu sesuai request kita pada dasarnya. Ketika kita memahami kita adalah makhluk yang sebenarnya mulia, mereka sendiri untuk mendekat atau apapun sangat sulit, menampakkan pun juga sulit sebenarnya, karena benteng diri kita pada dasarnya alam dimensinya kan sudah berbeda, tapi menjadi dimensi
seakan-akan terbuka ya karena satu kita menginginkan ada entitas lain karena ada rasa ingin tahu, rasa ingin komunikasi, rasa ingin, atau ada rasa takut kita akhirnya dominan energi entitas di luar kita yang akan mendominasi gitu. Terus nanti bisa lihat atau kalau lihat tidak semuanya itu bisa dilihatin karena juga makhluk gaib untuk melihatkan, menunjukkan diri itu sama aja dia sedang merendahkan kasta dia sampai serendah-rendahnya. Bisa dibayangkan katakanlah seorang kapten pangkatnya di dunia jin sana, dia bisa menampakkan diri dia sedang mewujudkan diri dia menjadi seorang prajurit. Pada dasarnya seperti itu, berarti tanpa sadar jin itu sedang merendahkan diri dia di hadapan manusia. Padahal tidak suka. Padahal dalam dunia gaib sendiri, jin itu berlomba-lomba untuk menduduki kasta tertinggi dia. Jadi hanya manusia. Jadi jangan takut sebenarnya kalau ada penampakan sesuatu yang berhubungan dengan ada yang nampak tanpa sadar, itu bisa dipastikan manusia ini dalam kondisi energi benteng diri dia sedang tidak 100% dalam kondisi mungkin punya masalah, memikirkan apa, atau frekuensi alam bawah sadar dia sedang setara. Nah, di sini dia energi gaib jin dan bangsanya akan menganggap itu seperti rekannya. Kan ada pancaran aura ini manusia itu kenapa jin atau energi lain tidak bisa karena pancaran aura manusia itu yang menjadi medan magnet penolak mereka untuk mendekat sebenarnya. Jadi ketika kita mengejar ingin ini aku ingin melihat kita juga harus menurunkan frekuensi diri kita. Dia pun akan menurunkan frekuensi diri dia. Jadi biar bisa ketemu ya. Jadi kalau ada yang bilang istilahnya itu aku ditampakin, saya pastikan dalam dunia spiritual hal-hal seperti itu jin atau makhluk gaib itu sedang menurunkan martabat dia karena dia harus mewujudkannya. Sedangkan dalam sisi tataran gaib sendiri itu dia tidak mau, semakin tinggi dia jabatannya dia tidak mau menampakkan, tapi dia akan masuk dalam dimensi jiwa kita. Di situ tingkat keilmuan tataran jin dan bangsanya dinilainya di situ. Makanya kalau saya bilang kayak pocongan, kayak kuntilanak, menarik nih. Itu kalau dalam tataran pangkat ya, dia itu prajurit paling bawah. Prajurit paling bawah. Prajurit di atasnya ada sersan kepala, ada apa, itu kadang hanya suara-suara, tapi dia tidak mau mewujudkannya. Semakin tinggi dia tataran penguasa, atau dia menguasai suatu wilayah atau dia menguasai, memang kemarin kalau kita bahas menguasai pantai selatan, tidak sembarangan dia akan muncul. Itu kayak gitu. Di simpel aja sebenarnya, seperti manusia, semakin tinggi jabatannya dia nggak mau, dia akan pilih-pilih. Itu bisa menarik besok buat membahas lebih lanjut untuk episode selanjutnya tentang kasta-kasta dari makhluk astral. Kasta, berarti kita besok untuk episode berikutnya kita sangat menarik, infokan apa yang berhubungan dengan di alam gaib itu ada kasta ya. Kasta sampai tertingginya seperti apa. Mas Didi dia share. Jadi kalau pemirsa
merasa tanda tanya atau seperti apa, silakan komen di kolom Iya. komentar. Ruang komen, tanya-tanya, Mas Didi ini, saya pernah ketemu. Mungkin seperti itu ya Mas Didi. Ya macam-macam, kita nggak tahu ya. Kita sekedar mau Itu tanya. contoh Ya. sampelnya. Oke, Mas Oke. Didi, terima kasih Ya. sharingnya tentang sesaji atau sesajen yang asal muasalnya kita jadi tahu, terus ke sini-sininya menjadi apa, dan kita juga memberikan kisi-kisi tentang makhluk astral untuk episode berikutnya. Saya Tere dan Mas Didi undur diri, sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.